Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita mengenai Laravel View. Di video sebelumnya telah kita pelajari atau telah kita buat login dengan menggunakan Laravel Breeze dan juga View. Dan kita bisa lihat data yang dikembalikan adalah data JSON. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, kita coba tengok sedikit mengenai codingannya. Kenapa bisa diambil data JSON. Oke, kita buka codingannya dan kita bisa lihat di controllernya. Kalau teman-teman lihat di out atau ya profile controller. Nah, ketika ada tombol edit, fungsi edit yang jalan. Oke, nah fungsi edit yang jalan. Nah, dia menggunakan inersia. Jadi inersia ini apa? Jadi inersia ini sebuah package atau ya katakanlah library yang digunakan untuk memudahkan kita membuat semacam single page application. Jadi kita tidak perlu lagi membuat REST API. Nah, jadi dengan adanya inersia ini, kita nggak perlu repot-repot lagi membuat REST API. Jadi dengan kita render seperti ini, inersia titik 2 render, lalu kita tampilkan halaman blade-nya, kemudian kita kirimkan datanya. Nah, nanti data ini berupa JSON. Oke, jadi ini ya namanya library inersia. Jadi inersia itu bukan sebuah framework baru atau bahasa pemrograman baru. Jadi posisinya itu hanya sebagai pengganti REST API. Jadi tidak perlu lagi nih kita buat REST API hanya untuk mendapatkan atau ingin membuat single page application atau mendapatkan data berupa data JSON. Nah, kita bisa gunakan inersia langsung dalam controllernya kita nih. Oke, jadi nanti ya kita praktek nanti untuk mengambil data. Lalu pertanyaannya, apakah kita mesti belajar inersia lagi? Nah, jadi inersia ini ya tidak perlu kita pelajari. Yang kita perlu pelajari hanyalah masalah dasar-dasar atau basic Vue.js. Kalau teman-teman pakainya Laravel Vue dan inersia ya. Kalau teman-teman pakainya Laravel React dan inersia, berarti ya pelajari dasar-dasar React. Oke, di sini kita pakai Vue, jadi diharapkan teman-teman sudah punya pemahaman sedikit mengenai Vue.js atau sudah pernah membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan Vue.js. Nah, itu di sini akan sangat membantu. Karena nantinya di aplikasi ini yang kita reload itu atau yang kita tampilkan itu di komponen atau di folder JS. Ini ya, ada back, out. Nah, ini. Oke, ini layout. Kita punya layout seperti ini. Oke, jadi langsung aja ya kita coba buat latihan baru, yaitu kita buat sebuah fungsi menu user di sini dan kita klik, maka akan tampil data user. Oke, jadi pertama-tama kita tambahkan dulu menu di sini. Oke, nah menu di sini kita bisa ambil di folder JS, resource JS layouts, ini authenticated layout. Oke, lalu kita tambahkan aja nih di dashboard di sini. Oke, kita ikuti template awalnya ya dari Breeze. Nah, kemudian roots-nya kita tentukan yaitu users. Ini users index. Oke, kemudian di sini kita kasih aja user index. Oke, jika sudah selesai di sini kita ke web. Nah, kemudian kita tambahkan aja nih di sini. Untuk user kita buat aja resource. Oke, ini users. Lalu selanjutnya kita buat user controller. Oke, kita langsung aja buat nih PHP Artisan make. Oke, sudah. User controller sudah dibuat.
Oke, jangan lupa yang web tadi kita tambahkan ya kelasnya user controller. Oke, sudah ada. Kita simpan, kita kembali ke user controller. Nah, lalu di sini kita panggil datanya ya, data user all. Oke, begini. Lalu kita lampirkan kelas modelnya. Oke, sudah. Kemudian kita langsung aja return inertia render. Nah, kemudian kita tentukan nih halamannya di mana nih. Kita buat aja user, lalu list user. Lalu datanya ya. Datanya kita pakai users, kemudian data. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, kita simpan. Oke, sampai sini selesai mengenai backend-nya. Coba kita refresh dulu. Oh ya, sudah otomatis terrefresh ya. Nah, kemudian kita kan belum buat halamannya nih. Nah, sekarang kita ke resource.js. Jadi di sini ya, ini resource.js. Jadi bukan lagi di views, tapi di JS. Nah, kita pakai aja nih di pack di sini. Karena ketika render, nah maka rendernya nanti nih otomatis di halaman pack ini. Nah, kenapa bisa di halaman pack ini? Kalau teman-teman lihat di sini ada app.js. Nah, bisa dilihat create inertia app. Nah, sudah di ini nih diinisialisasi untuk pack komponen. Nah, ada di sini. Di halaman pack kemudian view. Jadi ya sudah disetting kalau kita rendernya dari user controller inertia render. Nah, maka ini merujuk ke folder pack. Jadi kita buat new folder user kemudian list user dot view. Oke, kita enter. Nah, coba kita tes template H1 H2 users. Oke, kita klik. Oke, muncul ya users. Hanya jelas karena tampilannya kan kita tidak pakai nih. Tampilan dari Breeze ini ya. Dari Breeze autentikasi kemarin. Jadi kita pakai aja nih yang dari dashboard ini. Oke, kita bisa copy. Lalu kita pasang aja di sini. Jadi teman-teman perhatikan yang bagian sini, import autentikasi layout. Nah, ini layout yang dari sini ya. Ini kalau teman-teman mau ganti bebas, silakan. Seperti template pada umumnya di website Laravel biasa kalau yang kita telah pelajari. Nah, itu silakan ya kalau teman-teman mau coba. Kemudian kita wajib ini import head. Nanti kita kasih nama judulnya kita nih, head title, dashboard. Kita ganti aja dengan user. Oke, kita simpan. Dan kita coba lihat. Oke, sudah ada ya, user. Oke, user. Hanya ini yang belum kita rubah. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal buat tampilan tabelnya ya. Oke, kita bisa lihat ini tampilan tabelnya kita. Ya, sederhana aja. Kita akan gunakan kelas Bootstrap. Nah, kita bisa lihat, kita cek. Oke, name, email, action. Nah, ini kelas tabel Bootstrapnya belum jalan. Karena kalau kita cek di dashboard, ini ya. Oh, sorry, di mana ya? Oh ya, sorry, di update. Di sini ya. Nah, di sini kita bisa pasang link Bootstrapnya nih. Kita copy aja. Oke, ini. Kita simpan. Oke, sudah ada ya. Ini. Nah, kita rapikan aja dulu nih. Kita kembali ke list user. Kita rapikan.
P5, oke gini aja. Oke, nah selanjutnya kita mau ambil datanya nih. Nah ini teman-teman bebas ya, mau taruh di atas atau mau taruh di bawah, tidak masalah. Seperti ini, oke boleh. Nah setelah itu, kita define props dulu, seperti ini. Kemudian, nah karena kalau teman-teman lihat, inspect element, network ya, ini kita clear, kita klik, nah kita bisa lihat users, nah sudah kasih nih. Kita sudah bisa dapat ini, user. Nah lalu yang dikasih nih, di sini nih, propsnya nih. Jadi kita ambil propsnya nih. Dengan cara ya ini, define props, kemudian objeknya apa nih? Ini kan semua yang di dalam ini objek. Maka kita cari aja nih yang kita mau ambil yaitu users. Oke. Jadi kita pakai aja di sini users. Oke, lalu kita buat nilainya tuh objek. Oke. Kita simpan. Oke, jika sudah, kita coba tampilkan aja nih di sini ya. Ini users. Oke. Dan kita bisa lihat sudah didapatkan datanya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih ke dalam tabel ini ya. Jadi kita bisa buat di sini V4 user in users. Kemudian key-nya kita pakai user ini. Lalu kita tampilkan di sini user.name, kemudian user.email. Oke, lalu ini kita hapus. Oke, sudah. Kita bisa cek. Oke, sudah didapat ya. Nah, untuk teman-teman yang kalau datanya belum muncul, coba di-refresh halamannya kembali, atau teman-teman bisa jalankan kembali npm run dev. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.